Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan aljabar Boolean. Aljabar Boolean ditemukan oleh George Bell pada tahun 1854. Bell melihat bahwa himpunan dan logika proses mempunyai sifat-sifat yang serupa, atau perhatian kemiripan hukum-hukum aljabar logika dan hukum-hukum aljabar himpunan. Dalam buku The Law of Thought, Bell memaparkan aturan-aturan dasar logika, aturan dasar bentuk struktur matematika yang disebut aljabar Boolean. Berikut adalah contoh-contoh aplikasi dari rancangan Boolean. Contohnya paraga digital, suite, jaringan saklar. Definisi aljabar Boolean. Misalnya B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner, koma plus dan koma dan sebuah operator uner. Misalnya 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tupel dalam kurung B, koma plus, koma titik, koma petik atas, koma 0, 1 tutup kurung. Disebut aljabar Boolean jika untuk setiap ABCD sama dengan B berlaku aksioma berikut: 1 identitas, 2 komutatif, 3 distributif, 4 komplement. Berhubungan elemen-elemen B tidak didefinisikan nilai, kita bebas menentukan anggota-anggota B, maka terdapat banyak sekali aljabar Boolean. Untuk mempunyai aljabar Boolean, orang harus memperlihatkan 1 elemen himpunan B, 2 kaidah atau aturan operasi, 2 untuk 2 operator biner dan operator uner, 3 himpunan B sama-sama dengan 2 operator tersebut memenuhi keempat aksioma di atas. Aljabar himpunan dan aljabar logika proposisi juga merupakan aljabar Boolean karena memenuhi 4 aksioma di atas. Dengan kata lain, aljabar himpunan dan aljabar proposisi adalah himpunan bagian atau subset dari aljabar Boolean. Ada aljabar proposisi, misalnya 1. B berisi semua proposisi dengan n p ubah 2 elemen unik berbeda dari B adalah T dan F. 3 operator biner, 2 maka dan koma operator uner. Semua aksioma pada definisi di atas dipenuhi. Dengan kata lain, dalam kurung B, koma maka, koma dan koma 3, koma F, koma T, dalam kurung aljabar Boolean. Aljabar Boolean 2 nilai merupakan aljabar Boolean yang paling populer karena aplikasi luas. Pada aljabar 2 nilai, 1 B sama dengan kurung buka kurawa 0,1 tutup kurawa koma 2 operator biner, titik 2 plus dan titik koma operator uner, titik 2 petik atas. 3 kaidah untuk operator biner dan operator uner, contohnya di bawah kolom ini. 4 aksioma di atas dipenuhi. Ekspresi Boolean dibentuk dari elemen-elemen B dan atau peubah-peubah yang dapat dikomunikasikan satu sama lain dengan operator plus, titik, dan koma. Contoh 1, 0, 1, A, B, A plus, B, A, titik, B, A, titik atas,
dalam kurung B tambah C, A, B, koma atas tambah A, titik B, titik C, koma atas, ditambah B, koma atas, dan sebagainya. Hukum-hukum aljabar Boelan. Hukum identitas. A tambah 0 sama dengan A. A kali 1 sama dengan A. Hukum idempoten. A tambah A sama dengan A. A kali A sama dengan A. Hukum komplement. A tambah A, koma atas sama dengan 1. A2, koma atas sama dengan 0. Hukum dominasi. A kali 0 sama dengan 0. A ditambah 1 sama dengan 1. Hukum involusi. A dalam kurung A, koma atas sama dengan A. Hukum penyerapan. A tambah AB sama dengan A. A dalam kurung A tambah B sama dengan A. Hukum komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. AB sama dengan BA. Hukum asosiatif. A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C. A dalam kurung BC sama dengan dalam kurung AB C. Hukum distributif. A tambah BC sama dengan A tambah B, A tambah C. A dalam kurung B tambah C sama dengan AB tambah AC. Hukum De Morgan dalam kurung A tambah B kutip atas sama dengan A kutip atas B kutip atas. Dalam kurung AB kutip atas sama dengan A kutip atas tambah B kutip atas. Hukum 0/1. 0 kutip atas sama dengan 1, 1 kutip atas sama dengan 0. Contoh 2, buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar Boelan maka kesamaan berikut. A tambah A kutip atas B sama dengan A tambah B. Dan A dalam kurung A tambah B sama dengan AB. Dan penyelesaiannya sebagai berikut. Fungsi Boelan. Contoh-contoh fungsi Boelan sebagai berikut. Setiap peubah di dalam fungsi Boelan termasuk dalam bentuk komplemennya disebut literal. Fungsi H dalam kurung X, Y, Z sama dengan X, Y, Z terdiri dari 3 buah literal yaitu X, Y, dan Z. Jika diberikan X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0, maka fungsinya A110 sama dengan 1 kali 1 kali 0 sama dengan 1 kali 1, 1 sama dengan 1, dikali 1 sama dengan 1.
Bentuk kanonik, ekspresi Boylan yang menspesifikasikan suatu fungsi dapat disajikan dalam dua bentuk berbeda. Pertama, sebagai penjumlahan dari hasil kali, dan kedua, sebagai perkalian dari hasil jumlah. Dan contohnya sebagai berikut. Adalah dua buah fungsi yang sama. Midterm, suku, dalam kurung term, di dalam ekspresi Boylan mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Max term, suku, dalam kurung term, di dalam ekspresi Boylan mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Contohnya sebagai berikut. Misalkan pengubah variabel fungsi Boylan adalah x, y, dan z, maka x, y bukan midterm karena literal tidak lengkap. Bukan midterm karena literal tidak lengkap. X, y, z, x, y, z. Ekspresi Boylan yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih. Midterm adalah midterm atau perkalian dari satu atau lebih. Max term disebut dalam bentuk kanonik. Jadi ada dua macam bentuk kanonik. Satu, penjumlahan dari hasil kali, sum of product atau SOP. Dua, perkalian dari hasil jumlah, product of sum atau POS. Fungsi XYZ sama dengan XYZ tambah XYZ tambah XYZ dikatakan dalam bentuk SOP. Fungsi G, X, Y, Z sama dengan X tambah Y tambah Z, X tambah Y, tambah Z, X tambah Y, tambah Z. Dikatakan dalam bentuk POS. Cara membentuk midterm dan max term. Untuk midterm, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan tidak dalam bentuk komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement. Sebaliknya untuk max term, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Cara membentuk midterm dan max term dari tabel kebenaran untuk dua peubah adalah sebagai berikut. Cara membentuk min-term dan max term dari tabel kebenaran untuk tiga peubah sebagai berikut. Jika diberikan sebuah tabel kebenaran, kita dapat membentuk fungsi Boylan dalam bentuk kanonik, dalam kurung SOP atau POS. Dari tabel tersebut dengan cara mengambil min-term dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1 dalam kurung untuk SOP, atau mengambil max term dari setiap nilai fungsi yang bernilai 0 untuk POS. Dan contohnya sebagai berikut. POS. Kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0 adalah 000, 010, 011, 101, dan 110. Maka fungsi Boylannya dalam bentuk kanonik POS adalah
sebagai berikut. Dan contohnya sebagai berikut. Konversi antar bentuk kanonik. Misalkan F adalah fungsi Boylan dalam bentuk sub dengan 3, ubah F dalam kurung X, Y, Z sama dengan 1,4, 5,6, 7. Dan F adalah fungsi komplement dari F. F dalam kurung X, Y, Z sama dengan 0,2,3 sama dengan M0 tambah M2 tambah M3. Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi dalam bentuk pos sebagai berikut. Rangkaian logika. Fungsi Boylan dapat juga dipresentasikan dalam bentuk rangkaian logika. Ada 3 gerbang logika dasar, gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Gerbang AND 2 masukan, gerbang OR 2 masukan, dan gerbang NOT inverter. Dan contohnya sebagai berikut. Transistor untuk gerbang logika sebagai berikut. Dan sekian dari kami kelompok 4. Bila ada salah dan kurang lancar, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.